Halo Sobat RTD, selalu rileks dan tenang ya. Saya berdoa dan mengirim energi buat sobat sekalian supaya makin mudah rileks dan tenang, supaya sobat sekalian lebih stabil dalam kondisi rileks dan tenang, bisa selalu sadar akan pikiran dan perasaannya sendiri. Kali ini saya pengen sharing, pengen berbagi pengalaman mengenai waktu yang terbaik. Buat saya, waktu yang paling baik adalah saat ini. Bukan kemarin, bukan tadi, atau bukan nanti. Ya saat ini. Saat saya sedang bicara, merekam video ini. Nah, saat yang terbaik kemarin bagaimana? Ya kemarin. Jadi saya sharing sedikit. Saya tuh udah lama pengen buat video ya, tapi waktunya nggak ada. Ada aja ya urusannya dan masalahnya. Sampai suatu ketika mundur-mundur terus nih. Padahal waktu itu saya udah pernah minta ACC sama navigator gitu untuk buat. Nah, ada kalanya juga saya nggak ada toolsnya, nggak ada sarananya gitu. Misalnya laptop untuk ngedit atau kamera video yang proper, yang tepat, yang bagus untuk ini. Nah, akhirnya setelah tenang dan dianalisa, ternyata ya begitulah ya, diri palsu ya, jebakan ego, amarah dan keinginan serta logika. Akhirnya ya nggak jadi tuh, mundur hampir 6 bulan ya, terus tahun gitu nggak bikin video gitu. Nah ya begitu juga ya kerjanya diri palsu dalam diri kita. Nah kalau kita bisa sadar nggak apa-apa, tapi kalau tidak sadar selalu terjebak, itu yang bahaya. Ya oke lah ya, aku terjebak ketika itu di konteksnya membuat video ini, memproduksi video-video ini. Alasannya ya nggak ada laptop, ya laptopnya sedang rusak dan ternyata mati total gitu. Kemudian juga sibuk lah. Kebetulan setahun ini aku jadi bapak rumah tangga karena di rumah nggak ada asisten. Asistennya istri ngurus rumah tidak ada. Jadi ya ngurus pekerjaan rumah tangga, ikut membantu bisnisnya istri, kemudian pekerjaanku sendiri, terapis dan coaching, menemani sobat RTD sekalian ngobrol gitu. Semuanya disambi-sambi, semuanya dilakukan. Jadi waktunya diam itu terbatas sekali. Waktu itu mikir mau kapan bikin videonya di tengah kesibukan gitu. Aku mengakhiri hari itu kira-kira sekitar jam 9:30 lah, paling lambat jam 10, setengah 11 gitu. Nanti kira-kira sekitar jam 1 itu udah bangun lagi, udah jam terapi itu. Jam segitu jam terapi malamku itu ya. Sampai jam 4:30 ada ibadah pagi.
Nah, waktunya kapan mau buat video? Bangun 4:30, olahraga, kemudian selesai olahraga 5:30, bersihkan halaman depan, siapkan sarapannya Akasa dan bekalnya sekolah. Kebetulan Mochi yang bagian nyiapkan dia mandi begitu. Kalau aku bagian supporting sarapan, kemudian karena dia lebih lebih manut, kebetulan cocoknya sama aku kalau misalnya minum sarapannya, minum jus paginya, sarapannya itu jus. Jadi sama aku. Terus jam 7-an itu siap-siap berangkat. Nanti pulang habis nganter itu sampai rumah kira-kira jam 8:15 atau setengah 9. Nah, kebetulan sekarang ini habis nganter mampir pasar. Aku spesialisasinya itu memasak di rumah. Mochi yang bersih-bersih. Aku bersih sedikit-sedikit, bantuin dia bersihin halaman depan dan halaman belakang. Selebihnya dalam dan semuanya dia. Dan aku juga yang masak gitu. Nanti baru selesai kira-kira sekitar jam 10. Masak ngapa-ngapainnya. Terus ngapa-ngapain, baru sempat megang handphone, laptop, buat artikel, jawabin WA gitu sampai kira-kira 1:30, jam 2. Atau bahkan 2:30, istirahat setengah jam, kemudian jam 3 jemput Akasa. Pulang ke rumah lagi jam 4, 4:30, baru masak. 4:30, jam 5 lah. Kebetulan karena kita intermittent fasting sama istri, jadi makannya hanya sore, jam 6 sampai jam 10. Nah, nanti 9:30 udah capek lah. Ya banyak detailnya sih. Cuman betulnya intinya adalah waktunya terbatas. Bukan karena banyak rebahan, yang enggak juga, karena aktivitasnya padat. Oke, enggak apa-apa. Ya baru akhirnya setelah sadar, kemudian meniatkan, mengatur strategi, pasrah, barulah beberapa hari ini, baru semingguan, karena sadar kembali bahwa waktu yang terbaik adalah sekarang. Ketika itu ya sudah, buat video seadanya. Waktu itu juga belum sadar juga kalau ternyata punya mic seperti ini supaya suaranya bagus. Ya jadi nggak pakai mic, baru 2 video inilah pakai mic gitu. Walaupun bukan mic yang bluetooth ya, jadi masih kelihatan seperti ini kabelnya gitu. Ya nggak apa-apa, sambil belajar buat, karena udah hampir 7 tahun nggak buat video gitu. Nah, waktu yang terbaik adalah sekarang. Kalau kita sadar, waktu yang terbaik adalah sekarang. Kalau kita bisa masuk kesadaran jiwa tenang dan mencari waktu yang terbaik adalah sekarang, saat ini. Itu kalau kita bisa hadir saat ini, bisa tenang dan hadir saat ini. Kalau kita bisa hadir saat ini, energi kita akan mewujud nyata, fokus. Pikiran kita juga hanya pada saat ini, bukan nanti, bukan tadi, bukan kemarin, bukan besok, bukan tahun depan, bukan. Itu membuat energi kita kemana-mana, tidak fokus. Kalau kita bisa fokus di saat ini saja, energi kita juga akan fokus di saat ini. Organ-organ tubuh kita juga akan menjadi fokus di saat ini. Fokus kerjanya, optimal kerjanya. Ada banyak hal. Coba nanti Sobat RTD browsing apa yang terjadi dengan organ-organ tubuh kita jika kita terlalu overthinking, jika kita terlalu memikirkan masa depan. Ada banyak hal yang terjadi dengan metabolisme, dengan organ pernafasan. Ya harus hadir saat ini, sekarang, saat ini. Waktu yang terbaik untuk melakukan apapun ya saat ini, tapi tentunya lihat konteksnya, lihat strateginya seperti apa. Sobat RTD sendiri yang paling tahu. Kalau kita bisa hadir di saat ini,
akan ada banyak hal yang terjadi. Penggunaan energi kita juga termanage dengan baik, tidak mudah capek. Kemudian punya tempat sanctuary, tempat untuk healing, tempat untuk menyembunyikan diri dari kepenatan logika yang mikir macam-macam ini. Hadir aja saat ini, rasanya menyenangkan. Coba deh lakukan relaksasi energi, relax, tenang, damai. Hadirkan diri kita ke saat ini, hadirkan kesadaran kita di saat ini. Sedang melakukan apa? Ya sudah, nikmati. Ketika saya buat video ini, ya sudah, aku nikmati nih. Nikmati ngomongnya, nikmati temanya apa, bukan kesana kesini. Tapi tentunya tadi sebelum buat video juga harus tahu diri, apa sih tugasnya di saat ini, gitu. Mau melakukan apa sih, gitu. Jangan sampai nanti terburu-buru, ya tetap buat video, jadi kan videonya jadi terburu-buru juga, nggak enak. Sobat RTD sendirilah yang paling tahu strateginya, yang paling tahu kondisinya. Dicoba lakukan relaksasi energi, tenang, amati suasana, amati sekitar, amati pikiran, biarkan semua mengalir apa adanya. Amati saja. Itulah saat yang paling tepat. Ketika kita mengamati, berarti kita hadir di saat ini. Ketika kita mengamati, berarti juga kesadaran kita ini berpindah, tidak terjebak lagi pada kesadaran logika. Hadir saja di saat ini. Inilah waktu yang terbaik. Gitu aja deh sharingnya. Sobat RTD, cobain aja deh. Coba sharing dengan saya pengalamannya bagaimana ya di kolom komentar. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video ini ya. Biar makin banyak orang-orang yang bisa merasakan hadir di saat ini. Rasanya tenang itu bagaimana. Biar lebih banyak teman-teman kita di luar sana. Oke, terima kasih. Saya Erlangga. Salam rileks, tenang, damai.